suwe ora jamu, hei jamu godhong telo, suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelo, suwe ora jamu nduk, jamu godhong kecubung, suwe ora ketemu, ketemu pisan nang Candi Lumbung. Halo konco budaya dimanapun Anda berada. Wah, pagi yang sangat cerah sekali ya. Kita saat ini berada di sebuah kawasan yang sangat menarik. Banyak sekali peninggalan candi di daerah Prambanan. Dan salah satunya adalah Candi Lumbung ya. Lokasinya tidak jauh dari Candi Prambanan, hanya mungkin sekitar beberapa ratus meter aja di sebelah utaranya. Nah, wah, mengapa ya kita berada di sini? Dan ini adalah sesuatu acara yang spesial, program kita Jangkruk ya, jagongan cakruk. Nah, apa yang akan dijagongkan atau apa yang akan diperbincangkan? Kita akan berbicara tentang warisan dunia ya. Kebetulan pada bulan April ini, tepatnya tanggal 18, kita akan bersama-sama memperingati Hari Warisan Dunia. Nah, salah satunya ini Candi Lumbung ini bagian dari Prambanan Tempel Kempon, juga merupakan sebuah warisan masuk dalam warisan budaya dunia. Namun sebelum itu, ini ada tamu kita ya, tamu kita dari negeri yang sangat jauh ya, dari Surakarta, Hadiningrat ya. Siapa mereka? Kita bisa berkenalan dulu yuk dengan mereka. Oke, halo, selamat pagi rekan-rekan ya. Oh, namun sebelumnya ini saya ada teman ini, saya lupa ini nanti tadi. Saya nggak dikenalin. Wah, saking kasihan. Iya. Tangan apa namanya pemirsa di rumah itu kan nggak tahu ya. Mohon maaf, monggo dikenalkan. Ya, nama saya Vibiona, panggil saja Vibi ya. Wih. Nama sebenarnya loh itu. Wah, luar biasa, Kak Vibi. Ya, baik. Pemirsa sekalian, konco budaya, selanjutnya ini ya, tadi sudah janji saya ingin mengenalkan teman-teman kita. Selamat pagi. Pagi, Kak. Oke, dari mana ini? Dari Universitas 11 Maret. Weh, saya kira jawabannya dari tadi, biasanya seperti itu. Oke, dari Universitas 11 Maret Solo, Surakarta. Surakarta. Wah, dari jurusan apa? Ilmu sejarah. Wih, ilmu sejarah. Bisa dikenalkan. Oh, sejarawan semua nih. Mari silakan dari Mas yang paling ganteng ini dulu. Silakan. Ya. Selamat pagi Bapak dan para pemirsa. Perkenalkan saya Amar Noval Ramadhani, biasa dipanggil Amar, Pak. Siap. Kok lemes belum makan ini? Sudah, Pak. Oh, sudah. Wah, suaranya harus kuat ya, udah makan. Oke, silakan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, aku Lita dari Universitas 11 Maret, jurusan sejarah. Wow. Halo teman-teman, namaku Khairani Lintang Aziza, biasa dipanggil Lintang. Saya dari Universitas 11 Maret, dari Prodi Ilmu Sejarah. Baik, yang terakhir. Halo teman-teman semua, saya Auzan Syafiq Tarizi, biasa dipanggil Auzan. Sama juga sama teman-teman semua ini dari Universitas 11 Maret, Prodi Ilmu Sejarah juga. Wah, ini hanya berempat atau ada banyak lagi temannya lagi? Ada 7 orang, Pak. 7 orang. Tapi yang bertiga sedang mencari data di lapangan. Wah, mencari Foto. data, mencari foto. Oh, nah ini terus kemudian dari Universitas Negeri 11 Maret sampai ke Prambanan ini dalam rangka apa ya? Kita kebetulan ada program kampus yang bernama MBKM. Kita kebetulan berunit di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Kita berkontribusi banyak, belajar juga di sini bersama yang udah
udah pro semua ya Pak. Itu untuk sekalian di sini mengembangkan mau hari ini warisan dunia. Kita mau ikut serta untuk mengkampanyekan acara tersebut agar lebih meriah. Gitu ya, wah, luar biasa, tepuk tangan lah teman-teman. Wah, terima kasih ya sudah dibantu untuk mengkampanyekan tentang Hari Warisan Dunia. Nah, ini Bung, Hari Warisan Dunia itu sebenarnya apa toh, Bung? Wah, ini warisan ini untuk Pak Harta Gono gini bukan? Wah. Iya, bukan ya. Oh, ya maksudnya gimana itu? Ya, warisan itu kan heritage ya. Dalam artian sisa-sisa peradaban masa lalu yang diwariskan ke generasi yang selanjutnya. Jadi ada banyak sekali identifikasi warisan budaya, baik yang sifatnya tangible maupun intangible. Kalau yang tangible yang seperti kita lihat di belakang ini, terlihat itu. Kalau yang intangible itu kalau di kebudayaan itu mengenalnya dengan 10 objek pemajuan kebudayaan itu ya. Wah, baca saya tahu ya. Itu diwariskan secara turun-temurun. Dan setiap tahun pasti dicatat baik di dunia ataupun di secara nasional. Baik. Nah, ini teman-teman mahasiswa ini sebenarnya tahu nggak tuh kalau tanggal 18 besok itu Hari Warisan Dunia sebelumnya nih? Sebelumnya ya Pak, belum tahu. Mic-nya? Sebelumnya belum tahu. Belum tahu ya. Tapi ya karena kita magang di balai yang tentang kebudayaan, jadi kita jadi tahu ilmunya kalau tanggal 18 itu ada hari jadi warisan. Baik. Nah, nanti kan kita kulik lebih lanjut ya terkait warisan budaya Hari Warisan Dunia ini bersama dengan teman-teman dari UNS gitu ya. Kita tutup dulu segmen pertama dengan lagu instrumental ini, teman saya nih yang sangat luar biasa, ahli sebul sedunia ya, Mas Bibi. Ya, monggo. Jumpa kembali di segmen kedua dengan tema peringatan Hari Warisan Dunia 2025. Halo teman-teman, masih semangat kan? Kelihatan Pak udah makan loh. Oh ya. Kalau dari Solo makanan khasnya apa ya? Solo khasnya Solo itu apa? sate kambing. Wah. Selat. Oh, ada iya, timlo, serabi, selat, ya. Sate kambing. Mah di sini banyak. Oke. Ini apa nih kontribusi yang akan diberikan dari teman-teman dari Universitas 11 Maret ya, terkait dengan peringatan Hari Warisan Dunia ini? Apa yang mau dikerjakan coba? Kita nih ada proyek ya Pak, untuk nanti kan nggak bisa dikasih tahu nih sekarang, biar surprise aja. Oh gitu. Nanti tunggu aja, mulai hari Senin kita akan upload nih penjelasan-penjelasan tentang biar semua pada paham
bukan hanya Prambanan yang ada di sini. Oke. Tentang apa itu warisan dunia juga nanti kita akan jelasin semua dalam sudut pandang sejarah ya Pak di Instagramnya Kanca Budaya. Tunggu saja nanti. Ini yang kita tunggu-tunggu besok ya. Jangan lupa mulai hari Senin ya akan terbit ya. Iya Pak. Di Instagramnya Kanca Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Wah, memang anak-anak sekarang, generasi sekarang itu generasi yang misterius. Semuanya belum bisa dikatakan sekarang. Tunggu nanti saatnya. Karena memang butuh proses ya untuk itu semuanya. Nah, proses sekarang yang dilaksanakan hari ini di lingkungan Prambanan ini apa saja ini? Kita sedang cari data Pak, data lapangan, foto-foto juga, foto untuk foto candi, ada Candi Prambanan dan candi-candi lainnya yang ada di sekitarnya yang akan kita kupas nanti mulai hari Senin. Wah, mungkin dikasih teaser sedikit ya, pemirsa itu nggak penasaran. Yang teasernya salah satunya tuh ada di belakang kita cluenya Pak. oh ini Candi Lumbung. Candi Lumbung. Tahu nggak ini candi apa agamanya? Latar Agama belakang. Ayo. Buddha. Weh, pinter ya. Baca Pak. Lah, tadi. oh. Tahu Candi Hindu dan Candi Buddha dari mana nih Bang Febri ini? Kalau Hindu gimana, kalau Buddha gimana ya? Biasanya dari arsitektur vernakularnya. Jadi kalau misalkan Buddha itu lebih banyak stupanya. Kalau yang Hindu itu cenderung berbentuk memanjang Kayak tinggi ratna gitu ya namanya ya. Wah. Tapi unik loh. Kita bisa banyak tahu ya tentang peradaban masa lalu yang bisa berhubungan dengan masa sekarang. Kalau lihat dari reliefnya. Oh gitu. Iya. Berarti relief yang dulu pernah dibuat nenek moyang masih berkesinambungan sampai peradaban setelahnya gitu Iya, maksudnya. betul. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau kita misalkan ke nggak hanya di Prambanan ya, kalau Borobudur itu kan Karmawi Bangga itu ada relief meracik jamu. Oh iya. Ya, nama peraciknya itu Acaraki. Acaraki. Nah, sampai Mataram Islam itu ada abdi dalam namanya Caraken. Caraken. Caraken itu juga meracik jamu. Oh. Nah, kalau generasinya Caraken yang masih bisa kita temui di Jogja itu di dekat Puro Paku Alaman sebelah baratnya. Oh. Itu ada namanya jamu ginggang. Iya. Itu anaknya dari Caraken yang kerja di era Paku Alam ke-5. Oh, berarti warisan budaya seperti katakanlah warisan budaya yang sudah mendunia kayak Borobudur, Prambanan, itu apa yang ditorehkan nenek moyang kita tuh masih tetap berlangsung sampai sekarang ya? Betul sekali. Apa ilmu-ilmunya tuh juga masih boleh betul. apa tuh namanya kolerasi ya, ada hubungannya ya dengan kondisi sekarang ya. Iya betul. Salah satunya lagi kalau kita jalan-jalan, mungkin nanti pemirsa kalau masuk Candi Prambanan itu ada satu relief yang menceritakan tentang Lawa dan Kusa. Itu ketika itu disusui sama kayak babysitter. Oh, oke. Karena ibunya itu dalam kondisi yang susah ya, makanya dia disusui. Dan tradisi itu tuh masih ada sampai era Mataram Islam pun masih dipakai. Wah, luar biasa. Ya. Paham enggak ini tadi? Paham. Kalau babysitter itu Pak, kita kalau lihat ya, babysitternya orang Jawa itu ada banyak. Iya. Ada Inyo, Wulu Jumbu, Ngenger dan seterusnya. Wah, komplit ya. Kalau dipelajari itu keren sekali. Ini narasumbernya sangat luar biasa loh. Besok boleh bertanya-tanya pada beliau ini. Teman-teman nanti bisa cari lagi relief-relief yang menarik kayak apa namanya ketika Rama itu mengikuti sayembara menggunakan jemparingan ya. Dan itu jemparingan sampai sekarang pun masih dipelihara, masih dilestarikan. Oh, jemparingan itu yang malah-malah gitu. Ya nanti setelah ini untuk mengulik masalah bijak warisan dunia dari Prambanan bisa dengan narasumber kita yang luar biasa. Saya nggak narasumber, saya penyebul saja. Oh, penyebul aja. Oke, begitulah kurang lebihnya pemirsa sekalian. Mengapa kita mendatangkan teman-teman dari Universitas 11 Maret ini kaitannya dengan banyak hal menjelang Hari Warisan Dunia.
Nah, setelah ini kita akan mencobalah mengetahui opini masing-masing terkait dengan warisan dunia itu seperti apa, pesan dan kesan teman-teman itu akan seperti apa setelah yang satu ini. Ya, monggo Mas Febi. Wah, sebulannya, wow. PNS Pak. Apa itu? Pegawaiannya nyebul saksofon. Wah, pegawaiannya nyebul saksofon. Wah, luar biasa. Belajar dari mana itu? Dari tadi. Wah, dari tadi. Bisa saja bersendau guru ya rekan saya ini, Mas Febi ya. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita. Wah, ini generasi sekarang. Generasi apa ya kita sebut ya? Gen Z. Gen Z. Kita generasi apa? Apa generasi orang tua? Ya, Gen Z sekarang ya setelah tadi ini kebetulan kan jurusannya sejarah ya kan, tentunya banyak sekali mengetahui banyak hal-hal tentang sejarah, khususnya yang dipelajari sejarah Indonesia juga kan. Sejarah Indonesia dan dunia juga. Wah, nah setelah mengetahui bahwa besok tanggal 18 itu ada perayaan Hari Warisan Dunia, ya, kemudian apa sih yang terbesit di hati masing-masing terkait dengan warisan budaya kita? Kita kan punya contohnya ya, warisan budaya yang ada di Jawa Tengah ini salah satunya Candi Prambanan ini, kompleks Candi Prambanan atau Prambanan Tempel Kempon yang tidak hanya Candi Prambanan saja, tetapi juga ada Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Sewu, dan satu lagi candi apa, Bung Febi? Candi apa yuk? Lupa ya aku. Soalnya tidak dalam satu kawasan yang ada di sini, di luar apa yuk? Kira-kira apa Pak? Langsung saya itu bertanya ya. Saya juga bingung loh. Jadi selain candi-candi ya Pak, mungkin pemirsa juga harus tahu juga. Jadi warisan budaya dunia itu tidak hanya yang bersifat tangible juga. Iya. Ada intangible. Kita udah punya keris. Oh ya, keris. Jamu. Oh, jamu tadi ada ya, masuk ya. Oh. Terus batik. Apalagi kira-kira? Oh ya, malah di Kelingan candi yang satu lagi malah saya Candi Gana. Nah, itu Candi Gana itu di dekat sini. Iya, di sebelah apa namanya utara ya, utara Candi Prambanan itu Candi Gana. Ada 5 candi di sini itu yang tadi yang tangible atau yang kelihatan ya. Yang nggak kelihatan tadi makna-makna filosofi dari keris, wayang, jamu. Tarian itu juga ada tari. Oke, gimana ini teman-teman dari Universitas 11 Maret nih? Dimulai dari sana dulu ya. Mari Mas, selak gembrobios ini. Mungkin apa ya Pak? Mungkin kan kita sebagai generasi Gen Z lah, generasi Z ini mungkin bisa kayak melestarikan atau memperkenalkan juga ke teman-teman yang nonton ini atau yang di rumah yang sama generasi juga Pak, sama generasi Z. Jadi kita kayak juga memperkenalkan, oh ternyata besok tanggal 18 April itu ada Hari Warisan Dunia loh. Habis itu juga apa aja sih contoh-contoh kayak warisan dunia. Tadi ada yang candi, ada yang jamu, ada yang keris dan lain-lain. Mungkin nanti kita sebagai generasi Z ini bisa coba memperkenalkan ke teman-teman
yang masih awam pada hari warisan dunia ini, gitu sih Pak. Oke, tepuk tangan lah, luar biasa. Kak siapa tadi lupa saya namanya? Saya Auzan. Kak Auzan. Ya, jadi ingin memperkenalkan warisan budaya ini ke teman-temannya yang sesama generasi gitu ya, Ya, supaya tahu. Kita juga harus tahu, Pak. Jadi antara tangible dengan intangible itu juga ternyata saling berkait. Kayak keris. Nah, pembuatan keris itu ada di reliefnya candi mana? Kira-kira candi mana? Itu yang di Karanganyar itu saya pernah tahu ke sana itu. Saya pernah ke sana ya. Sukuh kalau nggak keliru. Jadi ada relief Besalen. Nah, itu yang asal mula penggambaran pembuatan keris, senjata keris. Kemudian ada batik juga. Batik. Hampir di setiap sandi itu ada. Hampir ya motifnya. Seluruhannya ya. Oke. Gitu. Jadi orang-orang dulu itu mengenal batik itu, Pak. Itu kan sebutannya ada sekarang mungkin di dalam bahasa Jawa jarwo dosok, rambataning titik, nibaning titik. Nah, ternyata batik itu akar katanya itu dari Sanskerta sebenarnya. Dari kata patik, artinya menggambar menjadi lebih indah. Kata itu sekarang ada di Filipina. Bahasa Tagalog itu ada kata patik. Nah, dan ternyata caranya mereka tuh menggambar itu apa yang ada di relief itu, kemudian ditransformasikan dalam bentuk lembaran kain. Luar biasa, warisan budaya kita itu ya. Jadi nggak sendiri-sendiri antara tangible dan intangible. Bisa saling berkaitan ya. Betul. Wah, oke, kita lanjut ke Kak Lintang. Lintang. Iya. Lintang. Iya, Lintang. Itu nyen ing tawang ono lintang cahayu. Ini pas lagunya, monggo Mbak Lintang. Menurut saya dengan adanya event besar ini sangat baik untuk mengajak masyarakat, terkhususnya Gen Z yang sekarang tuh mungkin sudah meninggalkan budaya-budaya Indonesia ya. Dengan adanya event ini tuh lebih mengajak untuk mengingat kembali kekayaan Indonesia, apalagi kan Prambanan ini kan masuk dengan UNESCO ya. Betul. Ya, itu sangat membanggakan sih. Jadi saya berharap Gen Z sekarang lebih mengerti dengan budaya dan kekayaan Indonesia, apalagi terkhususnya Prambanan. Gitu. Tepuk tangan aja sih. Teman kita Kak Lintang, terima kasih. Ingin memperkenalkan juga ya budaya-budaya kita Prambanan seperti contohnya tadi yang sangat luar biasa ya. Ternyata juga sudah masuk dalam warisan dunia kan ya. Tahu kan, kita jadi tahu ternyata Prambanan masuk dalam warisan dunia. Silakan lanjut Kak Lita. Kak Lita, monggo Kak Lita. Saya mau kasih tahu ke teman-teman untuk apa sih itu, kita kan ada proyek juga yang akan jalan mulai besok hari Senin untuk memperkenalkan ini, dan juga event ini tuh sangat membantu untuk generasi saya, bahkan generasi di bawah saya yang udah mengenal sosial media, bahwa budaya Indonesia itu sangat banyak, terkhususnya peninggalan-peninggalannya, apalagi Candi Prambanan jadi salah satu ikon pariwisata terbesar di Indonesia yang sering banget dikunjungi sama turis mancanegara, turis asing, banyak sekali. Jadi menurut saya apa yang ada sekarang itu harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang memperkenalkan, siapa yang akan terus memperkenalkan ini semua kekayaan Indonesia yang begitu banyaknya, yang harus diwariskan kepada generasi-generasi ke bawah kita, bahwa sejarah itu selalu ada, tidak lekang oleh waktu. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Lintang. Juga ingin memperkenalkan dengan teknologi kekinian, digitalisasi, media sosial, begitu kan? Wah, itu generasi sekarang fasih lah untuk itu. Terima kasih. Monggo, yang terakhir. Kak Amar, Pak. Kak Amar. Kamar. Kamar. Kak Amar. Silakan Kak Amar ya. Berhubungan dengan proyek kami atau bisa dikatakan event pada akhir bulan April nanti, mungkin bisa saya sedikit, nanti bulan akhir April ada sesuatu yang cukup besar dari kita, khususnya dari BPK 10, ingin memperkenalkan bahwasannya ini adalah budaya kita, dan kita jangan takut terhadap budaya asing atau arus globalisasi yang ada. Maka dari itu saya mengajak pada generasi Z untuk membaca, baik itu
berita ataupun itu yang sekiranya itu kalian sukai. Tapi kalau semisal kalian tertarik tentang warisan dunia, mungkin bisa kepoin IG kita di Kanca Budaya milik BPK Wilayah 10. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ini bukan soal aku atau kamu, ini soal kita, budaya kita. Wow, Kak Amar, ini soal budaya kita. Kita harus bangga, dan tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Amar, kita nggak usah takut dengan budaya lain. Wong budaya kita sudah jempol ya sejak dulu ya lah. Oke, terima kasih konco budaya dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan program acara Jangkruk Jagongan Cakruk episode warisan budaya, peringatan Hari Warisan Budaya yang dilaksanakan di pelataran halaman Candi Lumbung ini. Kita akhiri acara ini, dan sebelum kita akhiri, mari kita yuk bersenang-senang dengan lagu dolanan masa lalu, Yo Pro Konco atau Padang Bulan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk sambil berdiri ya. Yuk. Yo Pro Konco dolanan ing jaba, padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Saksofon. Padange kaya rina,